Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kuis dengan menggunakan Microsoft Form. Khusus di video ini kita akan membahas cara membuat soal-soal pilihan berganda. Ada soal pertama di mana pertanyaannya maupun pilihan jawabannya berupa kalimat-kalimat. Kemudian ada soal kedua, di mana ada gambar yang akan kita sisipkan sebagai bagian dari pertanyaan. Kemudian soal ketiga, di mana ada sebuah rumus atau persamaan matematika yang harus dicari jawabannya itu berapa. Dan soal keempat, adalah sebuah soal di mana kita harus menyisipkan persamaan yang lebih rumit, misalkan dalam bentuk matriks seperti ini, ke dalam soal maupun pilihan-pilihan jawabannya. Kita sudah menyiapkan 4 soal di sini dan kita akan membuat kuisnya dengan menggunakan Microsoft Form. Sobat Sipil, mari kita masuk ke dalam Microsoft Form kita. Ini adalah layar dari Microsoft Form. Di kiri atas, di sini ada sebuah tombol dengan sebuah segitiga di sini. Kalau kita klik, dengan menggunakan Microsoft Form, kita bisa membuat form untuk survei atau membuat quiz, untuk mendapatkan feedback dari apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, atau murid-murid kita, feedbacknya seperti apa. Nah, karena di video ini kita akan membuat quiz, kita pilih New Quiz di sini. Nah, kemudian Microsoft Form akan membuka tab baru, di mana dalam tab itu kita akan menuliskan judul kuisnya, kemudian menuliskan deskripsi dari kuisnya, dan menuliskan soal-soal yang sudah kita buat tadi di Microsoft Word misalnya ke dalam Microsoft Form. Nah, pertama kita isi dulu judul dari kuis kita. Misalkan saya buat judulnya kuis percobaan. Kemudian deskripsinya, saya tulis latihan membuat kuis dengan MS Form. Nah, untuk mulai membuat soal, kita klik tombol New di sini. Nah, sebetulnya dengan Microsoft Form di sini, kuis kita itu bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa dalam bentuk nanti mahasiswa kita, murid-murid kita itu menjawab dalam teks, dalam rating, tanggal, atau banyak pilihan yang lainnya. Nah, karena di video ini kita hanya akan khusus membahas pada soal pilihan ganda, kita pilih choice di sini. Nah, kita mulai mengisi soalnya. Sobat Sipil tidak perlu mengetik ulang soal yang sudah kita buat di MS Word dan sebagainya tadi ke dalam MS Form. Kita tinggal copy paste saja. Kita masuk ke dalam Word kita, di mana tadi kita sudah membuat soalnya. Nah, kita blok dulu pertanyaan dari soal nomor 1. Kita blok, kita copy, Ctrl C, kita kembali ke MS Form kita. Nah, kita blok pada field di mana nanti kita akan menuliskan soalnya, kita paste di sini, Ctrl V. Otomatis akan tercopy soal yang sudah kita buat di Word tadi ke dalam MS Form. Demikian juga untuk pilihan-pilihan jawabannya. Sobat Sipil tinggal kembali masuk ke dalam Word kita, kemudian kita blok pilihan-pilihan jawaban yang ada. Tapi sebelum di copy, karena sebelumnya di sini kita memberikan numbering A, B, C, D, E, kita hilangkan dulu numberingnya. Kita hilangkan dulu dari tabnya Home. Nah, ini kita hilangkan.
ya, sehingga A, B, C, D, E-nya ini disembunyikan, ya. Kemudian kita copy, ya. Kita kembali ke dalam Microsoft Form kita pilih field pertama, kemudian kita paste di sini, Ctrl V, ya. Nah, kita akan mendapatkan bahwa apa yang ada di Word tadi, ya, 5 pilihan jawaban itu tercopy secara otomatis ke dalam Microsoft Form. Sobat sipil tidak perlu mengetikkannya satu demi satu lagi. Yang harus sobat sipil lakukan adalah membuang option terakhir, ya. Karena di sini ada option 2. Untuk menghapusnya tinggal klik, ya, tombol yang bergambar tempat sampah ini. Kita delete. Nah, kemudian sobat sipil harus menentukan mana jawaban yang benar dari 5 pilihan yang ada di sini. Ya. Jawaban pertama ini yang benar, ya, kita centang di sini, ya, correct answer. Nah, ini menjadi jawaban yang benar. Nah, kalau sobat sipil lihat nanti untuk contoh soal yang pertama di sini, ya, ini soalnya. Inverse matrix dapat diperoleh dari ini jawabannya, dan jawaban yang benar ini sudah ada tanda centangnya. Nah, kemudian sobat sipil, ya, pilihan jawaban kita urutannya ini, ya, kita bisa buat acak. Jadi nanti mahasiswa kita, murid-murid kita pada saat melihat soal yang kita buat, ya, urutan pilihannya itu antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya urutannya bisa berbeda. Caranya sobat sipil bisa pilih di sini, ya. Di sini di kanan bawah ada more setting for question. Kita klik. Nah, di sini ada shuffle option. Ya, kalau sobat sipil pilih shuffle option, nanti, ya, saat mahasiswa melihat pertanyaan kita, ya, option jawabannya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya itu bisa berbeda. Ya, kemudian kita memberikan poinnya. Nah, kita merencanakan membuat 4 soal, ya, pada kuis ini. Kalau kita membagi sama rata nilainya, maka setiap soal akan punya poin 25. Ya, kita tuliskan di sini poinnya 25. Ya. Nah, tinggal kita klik di sembarang tempat. Nah, ini soal pertama kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat soal kedua. Ya, kita klik lagi tombol Add New di sini. Ya, kita pilih choice lagi, ya, karena soalnya adalah soal pilihan berganda lagi. Kita kembali ke MS Word kita. Ya. Kita copy dulu, ya, pertanyaan soalnya. Kita blok, kita copy, Ctrl C, kita kembali ke dalam form kita, ya. Kita paste di sini, Ctrl V. Nah, untuk menambahkan gambar, ya, sobat sipil tinggal klik tombol yang yang ada di kanan field soal di sini, ya, Insert Media. Nah, kalau sudah klik, ya, nah, tinggal kita pilih, ya, mau insert dari mana. Mau insert apa? Apakah dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video? Nah, karena kita akan menginsert gambar, kita pilih image di sini. Ya. Kemudian apakah image-nya itu akan kita cari lewat Bing, atau kita upload dari OneDrive kita, atau kita upload dari komputer kita. Ya, kalau kita mau mengambil gambar dari komputer kita, ya, seperti di contoh yang akan saya sampaikan di sini, kita klik upload. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog, ya, di mana akan menanyakan kepada kita, ya, gambar yang mana yang akan di-upload, ya, sebagai gambar di soal kita. Nah, misalnya di sini, ya, saya sudah menyiapkan sebuah gambar, ya. Di folder sobat sipil form ada sebuah gambar yang sudah saya siapkan, saya pilih, ya. Kemudian klik open di sini. Ya. Maka otomatis gambar kita akan masuk ke dalam soal kita.
Di sini Sobat Sipil lihat, ukuran gambarnya ini relatif kecil. Nah, kalau Sobat Sipil ingin membuat gambar yang ada di soal 2 ini menjadi lebih besar, ya, Sobat Sipil tinggal klik kembali gambarnya. Ya. Di sini ada tombol untuk edit. Nah, untuk mengubah ukuran gambar, Sobat Sipil bisa pilih ya. Ada small di sini, ada large ya untuk ukuran gambar yang lebih besar. Sobat Sipil tinggal klik tombol large di sini. Nah, Sobat Sipil bisa lihat sekarang ya, ukuran gambarnya menjadi lebih besar. Nah, untuk memasukkan pilihan jawabannya, Sobat Sipil lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kembali ke dalam MS Word kita. Kemudian kita pilih, ya, kita blok pilihan-pilihan jawaban yang ada di sini. Jangan lupa untuk kembali menghilangkan numbering yang ada ya Sobat Sipil. Nah, setelah ini kita copy, Ctrl C, kita kembali ke dalam MS Form kita. Kemudian kita pilih field untuk option yang pertama ya di sini. Nah, kita paste, Ctrl V. Maka semua pilihan jawaban yang sudah kita buat di dalam Microsoft Word ya, itu akan tercopy dan mengisi pilihan-pilihan jawaban yang ada di MS Form. Kita tinggal membuang pilihan yang ada di bagian terakhir di sini, option 2, kita delete. Kemudian kita tentukan jawaban yang benar. Ya. Ini jawaban yang pertama adalah jawaban yang benar. Kita klik correct answer. Ya. Nah, Sobat Sipil bisa lihat di sini ya. Nilai untuk soal nomor 2 itu sudah otomatis ditentukan oleh Microsoft Form ya, karena kita sudah menentukan nilai untuk soal pertama kita. Dan sekarang kalau Sobat Sipil mau lihat hasil dari 2 contoh soal pada contoh quiz yang kita buat, kita akan melihat hasil seperti ini. Nah, ini untuk contoh atau soal pertama kita ya. Ini pilihan jawabannya sudah dicentang. Kemudian ini untuk soal kedua kita, gambarnya sudah dalam ukuran besar ya. Kemudian pilihan yang benar juga sudah ada dicentang. Nah, nanti di mahasiswa pada saat menerima atau membaca soal ini, urutan pilihan jawaban ini sudah diacak ya. Jadi karena kita sudah mengacak di soal pertama, nanti di soal kedua juga pilihan jawabannya akan diacak. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat soal ketiga. Ya. Nah, kita add new lagi, ya. Kemudian kita pilih choice di sini. Ya. Kita sekarang masuk ke dalam MS Word-nya lagi untuk mengcopy soal pertanyaan nomor 3 ya. Berapakah hasil dari akar 49 ya. Saya copy ya. Ctrl C, kembali ke dalam MS Form ya. Kemudian kita inputkan pertanyaannya. Ya. Berapakah hasil dari. Nah, akar 49-nya kita tulis di sini Sobat Sipil ya. Jadi kita klik tombol tik-tik 3 yang ada di kanan bawah di sini. Kita pilih pilihan math di sini, matematika ya. Nanti akan muncul satu baris field tambahan di bawah soal di sini. Nah, kita tinggal tuliskan persamaannya. Nah, kita switch ke teks bisa, kita bisa switch ke matematika bisa ya. Kita tinggal klik di sini. Kita klik di fieldnya ya. Nanti akan muncul ya, tombol-tombol untuk memilih soal kita. Karena kita membuat akar 49 ini pakai square root di sini ya. Kita pilih 49. Nah, kemudian kita klik tombol OK. Nah, Sobat Sipil bisa lihat di sini ya bahwa
soal kita akar 49 sudah ditulis, kemudian form itu sudah memberikan saran hasil atau pilihan jawaban. Ya, ada 7 yang merupakan jawaban yang benar dari akar 49, ada 49/2, ada 1, 9, dan sebagainya. Kalau kita mau menggunakan suggest dari Microsoft Form, tinggal kita add all di sini, maka kita sudah tidak perlu ya, membuat pilihan-pilihan jawaban. Hanya saja karena di sini kita hanya punya 4 pilihan jawaban, sedangkan di soal-soal sebelumnya kita punya 5 pilihan jawaban, Sobat Sipil bisa menambahkan 1 pilihan jawaban dengan menekan tombol Add Option di sini. Ya. Nah, setelah kita klik tombol Add Option, ya, ada 1 field untuk kita menempatkan pilihan jawabannya. Misalnya kita pilih 6 misalnya atau berapa ya. Kemudian kita tekan tombol OK di sini. Maka selesai sudah soal nomor 3 kita. Nah, kita lihat di sini ya. Poinnya juga sudah ditentukan oleh Microsoft Form. Kalau Sobat Sipil lihat di sini ya, shuffle optionnya tetap berlaku untuk soal-soal yang kita buat berikutnya. Ya. Ada matematika, ada subtitle. Ini adalah field yang di sini, subtitle di sini. Nah, sekarang kita akan membuat soal keempat. Nah, di soal keempat di sini ya masih pilihan berganda ya. Kita pilih choice lagi. Nah, kita masuk ke dalam MS Word-nya lagi ya. Nah, soalnya adalah matrik faktor dari matrik berikut ini adalah ya, kita blok dulu ya kalimat soalnya, kita copy, kita kembali ke dalam MS Form kita paste di sini. Nah, kemudian untuk menuliskan soal matriksnya, kita tidak bisa langsung menuliskan di field equation di sini. Nah, salah satu cara untuk menuliskan matriks pada MS Form, kita bisa menggunakan bantuan dari web editor .codecox.com. Jadi ini saya copy ya Sobat Sipil. Kemudian saya buka tab baru dan kemudian memasukkan alamat tadi ke dalam address-nya. Nah, setelah kita tunggu sebentar akan tampil tampilan seperti ini ya. Karena kita akan membuat matriks, berarti kita menggunakan ini ya. Kita bisa klik ya. Nah, kemudian matriknya adalah matrik ordo 3 ya. Kita siapkan 3 baris dan 3 kolom ya, untuk membuat matrik kita. Nah, Sobat Sipil tinggal menuliskan unsur-unsur matrik kita di antara tanda dan ini ya. Jadi kita punya unsur 3, kemudian 2 ya, min 4 ya, kemudian di bawahnya ada 4, 2, dan di baris ketiga ada 4, 6, dan 8. Nah, Sobat Sipil bisa lihat nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy ke dalam Microsoft Form kita. Tetapi sebelum kita copy ya, kita buat dulu ya baris-baris yang sudah kita tulis di web ini ya dalam satu baris seperti ini. Ya, tinggal kita blok, kemudian Ctrl C untuk copy, kita masuk kembali ke dalam MS Form-nya, kita pilih ya, field equation di sini. Kemudian kita ubah dulu ya, kita switch dulu dari teks ini menjadi matematika atau equation, kemudian kita paste di sini. Jadi apa yang sudah kita tulis tadi ya di web yang untuk membuat persamaan matrik tadi ya, kita copy, kita paste di sini ya. Kemudian kita
klik lagi, switch lagi ke tag. Nah, Sobat Sipil bisa lihat bahwa ya, apa yang kita tulis tadi di web kode kok ini ya, ini sudah berubah menjadi matrik sama seperti hasil yang ditampilkan di web ini ya. 3, 2, min 4, 4, 4, 2, 4, 6, 8. Nah, demikian juga untuk pilihan-pilihan jawabannya ya. Jadi Sobat Sipil tinggal mengedit saja ya unsur-unsur matrik yang ada di sini. Misalnya 20 ya. Di sini min 24, di sini 8, kemudian untuk baris keduanya 40, 40, min 10, kemudian baris ketiganya 20 ya. Kemudian di sini min 22 dan yang terakhir adalah 4. Setelah selesai ya. Nah, ini kita blok lagi sama seperti tadi ya, kita copy ya. Kemudian kita kembali masuk ke dalam form kita. Kita masuk ke option pertama ya. Ini diubah dulu ya jadi matematika. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita kembalikan lagi ke teks. Nah, ini pilihan jawaban pertama kita. Untuk pilihan jawaban yang kedua sama Sobat Sipil ya, tinggal kita edit sedikit. Mungkin kalau kita inginkan berbeda dengan pilihan jawaban yang lain, misalnya ini min 40 ya. Kemudian yang lainnya tetap ya, tinggal kita blok lagi, kita copy, kita pindah ke form, kemudian kita pilih fieldnya option 2, diubah jadi persamaan matematika, di paste di sini, kemudian dikembalikan ke teks. Untuk pilihan ketiga, keempat, dan kelima ya kita lakukan hal yang sama Sobat Sipil ya. Untuk pilihan ketiga misalnya ini 24-nya tetap positif ya, kemudian ini 10-nya negatif, yang lainnya sama ya. Ini tinggal kita copy lagi sebagai contoh supaya cepat saja ya. Kita kembali ke form, kemudian pilih field untuk option 3, diubah ke function atau matematika ya. Kita paste, kita kembalikan ke teks lagi, kemudian kita buat untuk pilihan jawaban ke-4 ya. Misalnya di sini kita buat positif semua ya. Jadi minus-minusnya ini saya hapus ya. Nah, sudah ini tinggal diblok lagi, kemudian di copy, kembali pindah ke MS Form, kita klik field yang keempat, ubah lagi ke FX, kita paste ya, kemudian kita ubah lagi ke teks. Dan yang terakhir ya, untuk yang pilihan jawaban keempat, misalnya di sini min 24, ini min 40, di sini min 10 misalnya ya. Kemudian ini tinggal kita blok lagi ya, kita copy, kita kembali ke form lagi, kita pilih field yang kelima, kita ubah ke matematika, kita paste, kita switch lagi ke teks. Misalnya ini jawaban yang benar adalah yang pertama ya, kita tinggal klik centangnya. Kita lihat ya hasilnya seperti ini. Nah, Sobat Sipil, kita lihat kita sudah membuat 4 buah soal ya. Soal pertama ya, di mana soal dan pilihan-pilihan jawabannya ini adalah dalam bentuk kalimat. Soal kedua di mana ada gambar yang disisipkan ke dalam soal ya. Kemudian soal ketiga kalau ada persamaan atau rumus yang harus dicari hasilnya berapa. Dan soal keempat kalau kita misalnya memasukkan persamaan matematika yang lebih rumit, misalnya matriks seperti ini, dan kita menggunakan bantuan web kode Cox ya. Nah, mungkin Sobat Sipil punya web lain yang bisa digunakan untuk membantu Sobat Sipil membuat persamaan di dalam Microsoft Form ini ya, silahkan ya. Mungkin Sobat Sipil hendak berbagi, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, Sobat Sipil bisa melihat tampilan dari soal yang kita buat ini ya. Di bagian atas di sini ada preview. Kalau Sobat Sipil klik ya, maka kita bisa melihat
Preview dari kuis kita, ya, kalau di layar komputer ini akan seperti ini. Ya. Kemudian kalau di layar smartphone atau mobile itu akan seperti ini. Ya. Nah, Sobat Sipil juga bisa mencoba mengisi, ya, jawaban-jawaban atau memilih pilihan jawaban yang ada di sini, misalnya seperti ini. Ini bebas ya. Kalau saya pilih secara acak seperti ini misalnya. Nah, kemudian kita submit. Nah, kalau kita kembali ke halaman edit di sini, nah Sobat Sipil bisa lihat ya, di sini ada tab respon. Di sini sudah ada satu yang memberi respon. Ya, satu respon. Ya. Kemudian ini adalah nilainya, ya kebetulan kalau dilihat di sini ya, untuk pertanyaan nomor 1 ya, pilihan jawaban yang dipilih tadi secara acak ya itu keliru. Kemudian soal nomor 2 juga keliru ya. Nah, soal nomor 3 pilihannya tadi adalah 7 dan benar ya. Dan soal nomor 4 juga sama ya. Ini pilihannya adalah nomor 1 ya, nomor yang A dan benar. Nah, Sobat Sipil juga nanti kalau sudah memiliki banyak respon ya, itu bisa melihat respon dari setiap mahasiswa kita ya, itu dengan mengunduh file Excel-nya. Ya, nanti hasil unduhannya akan kita dapat seperti ini. Ya, jadi kita tahu ya, setiap ID mahasiswa di sini ya, dia mulai login jam berapa, kemudian dia selesai mengumpulkan pekerjaannya itu jam berapa. Ini alamat email dan nama mahasiswanya ini saya hapus dulu ya untuk privacy. Ini total poin dari setiap mahasiswa. Ini adalah poin nomor 1, poin nomor 2 dan seterusnya. Ya, ini contoh dari hasil respon kuis yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, kemudian Sobat Sipil juga bisa mengatur ya, kuis ini sebelum di share ke mahasiswa ya, dengan mengklik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini, kemudian memilih setting. Nah, ini ada beberapa setting yang harus kita atur terlebih dahulu ya. Apakah hasilnya itu secara otomatis akan ditunjukkan kepada para responden atau mahasiswa kita ya. Nah, mungkin saya off-kan begini ya. Kemudian siapa saja yang bisa mengisi ya, form atau kuis ini. Nah, di sini saya pilih hanya orang-orang di dalam organisasi, di dalam kelas saya ya. Nah, apakah namanya akan dicatat? Ya, kalau ia akan dicatat, kita centang. Apakah satu mahasiswa hanya diizinkan untuk sekali submit ya? Kalau iya, berarti kita centang. Kemudian option lainnya ya, nah, ini adalah accept respon ya. Jadi kita centang, artinya form ini atau quiz ini masih berlaku. Kalau kita mau jadwalkan, misalnya quiznya akan dimulai hari misalnya hari Jumat tanggal 8 ya, misalnya mulai jam 2 dan selesainya kita jadwalkan 30 menit misalnya ya. Jadi selesainya tanggal 8 juga, mulainya jam 2, selesainya jam 2.30 misalnya, seperti ini. Ya. Kemudian pilihan lainnya adalah shuffle question. Jadi tidak hanya pilihan jawabannya yang bisa kita atur ya supaya tampil acak ya di tempatnya mahasiswa, tetapi urutan soalnya juga bisa kita acak. Ya, jadi kalau kita pilih shuffle question di sini, maka soal nomor 1 di seorang mahasiswa ya, di mahasiswa yang lain mungkin dia menjadi soal nomor 3 ya. Kalau misalnya ada satu pertanyaan yang akan dikunci nomornya ya, tidak akan diubah-ubah, misalkan nomor 1-nya untuk semua mahasiswa sama, ini tinggal kita pilih di sini log questionnya mau yang nomor berapa ya, hanya nomor 1 saja atau nomor berapa, ini kita bisa atur ya. Ini saya pilih all question. Jadi
4 soal yang dibuat di sini ya, di tempat mahasiswa nanti bisa tampil acak urutannya. Kemudian kita bisa customize thank you message-nya ya. Misalkan kita biarkan saja ya defaultnya dari Microsoft Form seperti ini. Kemudian apakah responden itu akan diizinkan untuk menerima receipt ya, kita bisa klik ya, centang di sini. Kemudian untuk membagikannya ya, Sobat Sipil misalnya ingin membagikan kuis ini di Microsoft Teams ya. Nah, Sobat Sipil pilih share di sini ya. Kemudian pilih copy. Ini ada linknya ya. Link ini tinggal kita copy saja. Nah, berarti link ini sudah siap ya untuk di paste di sebuah tempat nanti menjadi link ya. Atau mau dijadikan QR code dan sebagainya, ini bisa ya. Sekarang Sobat Sipil tinggal membuka MS Teams-nya. Ini adalah tampilan MS Teams saya ya. Misalnya ya, kuis tadi akan saya tautkan untuk mahasiswa-mahasiswa MBW saya. Saya klik kelas MBW. Nah, kemudian di sini ada tab untuk assignment ya. Kita klik ya assignment-nya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Untuk membuat assignment, kita klik tombol create di bawah ini ya, kita pilih assignment. Kita bisa berikan judulnya di sini ya, kuis percobaan misalnya ya. Saya ulang, kuis percobaan. Kemudian kita bisa berikan instruksinya, kerjakan kuis berikut ini. Kemudian waktu mengerjakan hari Jumat ya, tanggal 8 April 2022 pukul 14.00 sampai 14.30 WIB misalnya seperti ini ya. Kemudian kita tinggal klik attach di sini ya. Kemudian kita pilih link. Kemudian di sini tinggal kita paste ya, Ctrl V ya. Link yang sudah kita copy ya dari Microsoft Form kita. Kemudian kita bisa tulis di sini ya apa yang mau kita tampilkan, misalkan kuis percobaan. Tinggal kita klik tombol attach. Kemudian kita berikan poinnya, misalkan total poinnya 100. Nah, ini tadi linknya sudah muncul di sini. Nanti masuk tinggal klik di sini. Kemudian tanggal kuisnya ya, kita tinggal klik edit di sini. Kemudian tadi kita menetapkan ya bahwa kuisnya itu akan diposting tanggal 8 jam 2 siang ya. Jam 2 siang. Kemudian harus sudah selesai di tanggal yang sama ya, di tanggal 8 juga jam 2.30. Jadi mahasiswa punya waktu 30 menit untuk mengerjakan kuis kita. Ya, jadi jam 8 mulai jam 2 selesai jam 2.30. Kalau Sobat Sipil hendak memberikan kelonggaran toleransi keterlambatan, silahkan nanti di sini ditambahkan, misalnya kalau diberi toleransi 5 menit ya jam 2.35. Tapi jangan lupa nanti di Microsoft Form-nya juga harus diubah ya. Nah, setelah ini kita tinggal klik tombol done di sini. Kalau sudah ya, ini untuk jadwalnya. Nah, tinggal kita schedulekan. Klik tombol schedule. Nah, kita sudah punya sebuah kuis yang sudah dijadwalkan ya, di hari Jumat
posting jam 2, jadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, mahasiswa akan mendapatkan notifikasi bahwa kuisnya itu sudah bisa dikerjakan. Kemudian mereka harus mengerjakan kuis itu dan paling lambat jam 2.30 harus sudah submit. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasilnya di tab respon yang ada di Microsoft Form kita. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.